Mudah-mudahan penyelesaian berikutnya itu sudah tepat gitu ya, supaya tidak lagi mengulang-mengulang ya. Jadi silahkan disimak gitu ya, disimak supaya nanti tidak ada lagi terlewatkan ya. Jadi tugas besar kita ini ya, itu ada tiga materi nanti yang dikerjakan ya, dari materi yang sudah kita bahas ya. Yaitu pertama, menghitung, nah, di slide yang ke ini, slide yang ke pertemuan yang kedua ya, yang tulisan pertemuan yang kedua, yaitu menghitung kemampuan penampang ya. Di sini ada klasifikasi penampang. Jadi kita cek dulu seberapa besar potensi kemampuan dari penampang yang nanti direkomendasikan oleh kalian ya, yang mampu nantinya memikul beban yang bekerja pada struktur ya. Kemudian yang materi yang kedua ya, yaitu berkaitan dengan eh, pengaruh keruntuhan ini ya, buckling ya, buckling lateral ya. Nah, nanti di sini yang dicek itu adalah dari segi panjang strukturnya ya. Nanti di sini akan terkategori bentang pendek, bentang menengah atau bentang panjang ya. Nanti kalau sudah kalian cek tugas besar kalian itu di antara tiga ini, maka nanti gunakan rumus sesuai dengan klasifikasi bentangnya ya, bentang pendek, bentang menengah. Sedangkan yang ini, yang tadi yang saya sebutkan di awal tadi, klasifikasi penampang ini juga dicek nanti ya. Karena di sini juga tiga kategori penampang ya, penampang kompak, penampang non kompak, dan penampang langsing dari profil yang kalian rekomendasikan nanti itu mampu memikul beban strukturnya, beban momennya dan momen gesernya ya. Jadi dicek ininya keduanya ya. Kemudian yang poin yang ketiga ya, materi kita terakhir ya, yaitu materi kekuatan geser ya. Mana ini? Nah ini ya, kekuatan materi geser ya. Nih, jadi ada tiga garis besar perhitungan tugas besar tadi ya. Nah ini sudah ada dicoba dikerjakan oleh mahasiswa ya, salah satu mahasiswa yang saya ambil, yang mungkin eh, sudah mulai ininya ya, langkah-langkahnya sudah mulai pas lah, tapi belum saya cek nilainya. Nanti tinggal kalian sendiri yang ngeceknya gitu ya, nilainya ya. Tapi di sini yang kita bahas di sini adalah langkah-langkahnya ya, step-stepnya ya. Nah, yang pertama adalah dihitung itu adalah, nah ini sudah pas ya, data geometri dari strukturnya ya, yaitu beban P1, P2, kemudian panjang strukturnya ya. Nah, nanti dibuat setidak-tidaknya ini apa namanya, sketsa dari strukturnya ya. Sebentar ya, ini kayaknya aplikasinya lebih bagus yang ini ya. Saya buka menggunakan aplikasi eh, PDF yang lainnya. Lihat materinya.
Kelihatan ya, sini ada coretan maksudnya ya. Kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini ya. Nah, ini sama sekali yang eh, dihitung ataupun direk lah ya, direkapitulasinya berkaitan dengan data geometrik dari tugasnya ya, L1, L2 dan seterusnya ya. Kemudian geometrik tebal plat lantai, aspal ya. Ini juga berat jenis dari beton dan aspalnya ya. Kalau di analisis struktur jembatan misalnya itu masih sebenarnya masih banyak beban yang bekerja pada jembatan sebenarnya. Tapi ini hanya saya ambil supaya mewakilin aja. Tapi prosesnya sama ya. Kalau di jembatan itu kan masih banyak sebenarnya pengaruh beban lajur, kemudian pengaruh rem. Sebenarnya banyak, masih banyak gitu. Tapi ini hanya mewakili beban ya, supaya bisa menggambarkan bagaimana proses perhitungan sebuah balok untuk eh, balok gelegar jembatan lah gitu intinya ya. Paling tidak langkah-langkahnya sudah bisa dipahami ya. Kemudian ini ada perhitungan berat total dari ini dari strukturnya ya. Ini berat KD ya atau berat merata, beban merata ya. Jadi jangan nanti dijumlah beban merata KD dan P karena ini berbeda jenis pembebanan ya. Karena ini beban merata, ini beban terpusat. Jadi tidak bisa dijumlah langsung seperti contoh eh, kita misal di slide itu kan memang satu jenis pembebanan itu hanya beban merata ya. Sedangkan di tugas kita ini ada beban terpusat ya. Beban terpusat ini ya kita asumsikan dari sebuah truk yang lewat, yang melintasi dari jembatan tersebut gitu ya. Itu juga sebenarnya eh, kalau yang analisis yang perencanaan itu tidak langsung kita tempatkan di sini ya. Sebenarnya ada simulasinya atau ada ini ya perkiraan lah gitu. Karena itu kan beban berjalan gitu ya, beban berjalan dari awal misalnya dari memasuki jembatan kemudian sampai melewatin ya. Dari proses bergeraknya jembatan apa beban tadi itu pada jembatan ya, truk itu maka pastinya di titik tertentu itu ada titik yang paling ekstrim, yang paling berbahaya ya. Nah, kita asumsikan tugas besar kita ini kita tempatkan itulah beban paling ekstrim atau paling yang berbahaya ya, yang bisa mengakibatkan momen terbesar pada struktur tersebut. Nah, di posisi yang sudah kita buat di tugas besar itu. Sebenarnya kalau di perencanaan ya kita asumsikan lagi banyak posisi-posisi yang mempengaruhi secara ekstrimnya jembatan tersebut sebenarnya ya. Bisa jadi pinggir, bisa jadi di tengah itu ya. Tapi umumnya eh, beban ter itu di suatu jembatan itu memang kita asumsikan memang persis di tengah. Itu yang umumnya ya. Tetapi kalau kita lihat di beban kendaraan ya, roda depan sama roda belakang itu bebannya berbeda gitu ya. Sehingga belum tentu juga posisi dari di tengah truk tersebut semisal gitu ya, belum tentu menghasilkan momen maksimumnya ya. Bisa jadi di sudah misalnya roda depan sudah mulai keluar, tinggal di roda belakang misalnya ya. Nah itu yang perlu dicari sebenarnya gitu. Tapi di dalam contoh ini kita mengasumsikan bahwa jarak-jarak yang sudah kita tetapkan di data tugas besar itu adalah jarak dari posisi truk yang bisa menghasilkan beban yang paling ekstrim ya, paling maksimum lah gitu ya. Nah, kembali lagi di sini ya, ini adalah beban merata. Beban merata itu ya jangan dijumlah dengan beban P ya. Kemudian karena kombinasi kita sesuai SNI gitu ya, 1,2 D kemudian ditambah 1,6 beban L, beban hidup. Nah, karena ini berbeda jenisnya, maka dipisah aja gitu ya. Untuk jenis beban mati dikalikan dengan 1,2 gitu ya. Seandainya lagi nanti ada di sini beban P ya, beban mati maka itu
kalikan dengan 1,2. Tetapi karena di sini di beban P ini hanya atau terdapat beban hidup aja, makanya dikalikan 1,6. Ya, makanya ini dipisah. Kenapa dipisah ID dan P1 dan P2 ini ya? Karena apa? Karena memang jenis bebannya itu berbeda dengan eh, satu sama lainnya lah gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami itu ya. Nah, selanjutnya digambarkan sketsanya ya. Harapannya juga gambar sketsanya jangan asal inilah ya, jangan asal dibuat ya, karena kita ini sudah masuk. Ini seringkali saya sampaikan ke mahasiswa tentunya ya di non reguler ya. Kita ini sudah masuk jurusan teknik sipil ya. Artinya kita sangat identik sekali dengan gambar atau bahkan orang menyebut kita kadang arsitek orang awam gitu ya. Artinya kita sangat melekat dengan gambar menggambar ya. Artinya gambar kita itu juga walaupun hanya sekedar sketsa di sini coret-coretan ya mestinya eh, proporsi kemudian lebih rapi gambarnya gitu ya. Karena kita identik dengan teknik sipil ya. Walaupun mungkin kita ngambil RPL di sini kuliahnya mungkin hanya setahun gitu, tetapi kita upayakan bahwa produk output gambar-gambar kita maupun coret-coretan gitu ya, janganlah kalah sama anak STM misalnya atau anak SMA bahkan seperti itu yang tidak ada kaitan dengan teknik ya. Artinya apa ya? Artinya juga kita harus eh, berusaha gitulah ya, berusaha untuk melayakkan diri kita gitu berkaitan dengan gambar gitu ya. Karena apa? Karena masalah identik dengan kita melihat gambar ya. Jadi sketsanya juga agak rapi lah dibuat. Maksud saya itu situ arahnya ya. Lebih rapi lah. Tunjukkan di sini beban merata misalnya proporsi gitu ya. Oke, ini sudah digambarkan ya sketsa yang mau dihitung. Artinya struktur kita itu beban yang bekerja pada konstruksi itu beban-beban yang bekerja ya seperti ini sketsanya gitulah bahasanya itu ya. Oke, kemudian kita hitung reaksi perletakan ya. Reaksi perletakan ini namanya metode statis tertentu gitu ya. Bisa menggunakan metode sigma momen B, sigma momen A gitu ya. Kalau misalnya di sini struktur jepit ya, ini tidak bisa lagi menggunakan rumus seperti ini ya. Tapi karena ini kita memang soalnya tumpuan sederhana ya, ini sudah tepat lah perhitungannya ya. Jadi VA kali 17 dan seterusnya lah ya. Ini mungkin kemarin sudah saya kirim di grup ada video tutorial perhitungan mekanika teknik gitu ya. Sebenarnya sebenarnya di YouTube juga banyak ya, mau model-model seperti apa perhitungan mekanika teknik ini ada gitu ya. Tinggal kita nanti eh, menyisihkan waktu untuk belajar mekanika lah gitu ya. Di situ di YouTube tuh sangat mudah sih sebenarnya ya prosesnya ya. Karena apa? Karena saya lihat ada tugas-tugas yang dikirimkan ke saya itu masih menggunakan rumus ini ya, 1/8 QL pangkat 2 gitu ya. Nggak bisa ya. Ini tidak tidak cocok lagi menggunakan rumus di sini, tapi dihitung dengan proses seperti ini ya, sigma momen A, kemudian sama dengan nol, artinya kesetimbangan gaya-gaya di sini ya. Prinsip sigma momen B misalnya ini sama dengan nol, ini karena apa? Berangkat dari teori aksi reaksi gitu ya, kesetimbangan ya. Kesetimbangan gaya. Jadi dalam kondisi diam itu dalam kondisi balance ya. Oke, kemudian dihitung beban V. Jadi reaksi perletakan ya. Di sini adalah jumlah beban yang bekerja ini ya ke arah bawah semua ya atau gravitasi itu harus sama dengan jumlah gaya aksinya ya. Karena apa? Karena sigma momen B ya, aksi reaksi ya. Dalam kondisi berimbang berarti berapa jumlah ke arah bawah, maka itulah eh, perlawanan, gaya perlawanan atau gaya tumpu di kedua tumpuan tersebut gitu ya. Itu harus sama. Itulah cara kita mengontrol apakah perhitungan kita sudah benar atau tidak gitu ya.
Nah, misalnya di sini ya, ini sudah dihitung. Nah, ya, reaksi perletakan ya di sini dapatnya segini. Kemudian eh, beban VA-nya juga sama ya, 41. Di sini dari sini kita lihat bebannya reaksi peletakannya tidak simetris. Ya wajar ya, hasilnya juga tidak sama ya. Kalau misalnya strukturnya simetris, mestinya ini nilainya sama ya. Dibagi dua langsung dan menggunakan rumus yang seperti ini, momen primer gitu ya. Tetapi karena di sini tidak simetris ya, jaraknya tidak menggambarkan suatu struktur yang simetris ya. Oke lah bebannya di sini sama ya 10-10 gitu. Tapi nah ini 10-10 tapi jaraknya berbeda sehingga nanti menghasilkan beban yang berbeda juga ya. Jadi prinsip suatu gaya itu yang mana nanti yang terdekat itu yang menghantam ya. Jadi misalnya di sini nilai VA cara mengontrol secara feeling kita gitu ya. Kalau kita lihat struktur seperti ini ya, jika jaraknya terhadap tumpuan lebih dekat berarti otomatis beban yang lebih besar itu dipikul oleh yang paling terdekat gitu intinya ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi hasilnya berbeda, ya itu sudah mencerminkan tren yang tepat gitu, yang benar gitu ya. Eh, karena apa? Karena berbeda jaraknya, jarak gayanya ya ke arah sisi kiri dan mau sisi kanan ya. Ini memang nggak saya cek nilainya ya, tapi saya lihat penulisannya aja gitu ya. Nanti silahkan dicek masing-masing gitu ya, di secara tepat gitu. Kemudian dikontrol ya, ini yang saya sebutkan ada juga mahasiswa saya sampaikan dikontrol hasil perhitungannya. Mungkin ada juga mencoba membandingkan dengan aplikasi SAP gitu ya. Ya bagus lagi memang seperti ya kita memiliki skill untuk penggunaan aplikasi ya. Kembali lagi saya sampaikan kita tidak bisa lagi terlepas zaman sekarang sudah zaman teknologi apapun itu sudah berkaitan dengan aplikasi ya sehingga ya bagaimana upaya kita untuk bisa menguasai aplikasi ya. Setidak-tidaknya kita paham proses ininya ya, proses pengerjaannya ya. Sehingga ketika kita misalnya ada berinteraksi dengan orang-orang tur yang lain kita tidak eh, terlalu jauh tertinggal lah ya. Artinya kita masih bisa memahami proses-prosesnya ya. Apalagi mungkin Bapak Ibu sekalian ini eh, di instansi pemerintahan misalnya ada gitu ya, yang di sana ada menangani proyek ya, di mana nanti ada konsultan misalnya di sana konsultan perencanaan, kemudian konsultan pengawasan ya, ketika produk-produk mereka diserahkan ke ownernya ya bisa setidaknya bisa mengoreksi lah atau bisa mengkritisi lah seperti itu. Harapannya seperti itu minimalnya ya. Oke, kemudian kita menghitung gaya-gaya dalamnya ya. Di sini nanti gaya-gaya dalamnya itu yang dicari adalah momen ya dan gaya geser ya di sepanjang bentang tersebut ya. Nah, di mana nanti terjadinya momen yang paling besar, nilainya paling besar, nah itu yang kita analisis nantinya untuk mencari seberapa besar atau seberapa nanti dimensi profil yang kita rencanakan ya. Karena di sini kita diminta merencanakan berarti semuanya diserahkan ke kita gitu ya. Si perencana misalnya si yang mengerjakan di sini contohnya ya berarti diserahkan ke mahasiswa masing-masing ya untuk menentukan nanti profilnya seberapa besarnya ya. Tinggal nanti lihat ya, nanti bisa jadi nanti dibuatnya besar-besar ya. Aman Pak, aman memang. Tetapi di sini kita sebagai perencana tentunya kembali lagi saya sampaikan ya prinsip kita itu adalah prinsip efisiensi biaya gitu ya. Bagaimana kita mengupayakan struktur kita itu memang efisien ya, bukan asal misalnya aman ya, semua aman ya. Gede-gede aja kita buat sudah ininya. Profilnya aman aja pasti semua gitu ya. Tetapi kita di sini bagaimana hitungan kita itu mendekati ke efisiensi ya. Artinya sesuai kebutuhan beban lah ya. Kalau 10 ton misalnya beban yang bekerja, ya kita rencang profil kita itu mampu memikul beban setidak-tidaknya 10 juga gitu ya. Paling tidak lebih-lebih sedikit lah. 11 ton misalnya gitu. Itu kan agak masih efisiensi lah ya. Jangan nanti beban hanya 10 ton, tetapi kita desain misalnya sampai 15 misalnya, bahkan sampai 20 ton kemampuan ini kan sangat mubazir sekali ya, sangat efisien, apa, sangat boros lah gitu, tidak efisien gitu ya. Ya mungkin yang kita hitung adalah satu aja batang, mungkin nggak jadi bermasalah. Tapi kalau kita bayangkan misalnya
desain kita itu hanya beda selisih 5 senti aja, tetapi material yang kita gunakan tuh pada proyek itu misalnya Ya, bisa ribet. ratusan unit misalnya gitu ya, kolom Nah, misalnya kolom baja ya, hanya satu beda tentu ya. selisih 5 Tanggung senti jawab. aja. Nah, itu bisa menghasilkan ini apa namanya menghasilkan biaya yang sangat besar gitu ya. Apalagi proyeknya mungkin proyek besar. Sehingga apa? Kembali lagi kita cek nanti sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, ini di momennya ya. Kemudian momen nanti bagusnya juga nanti dicek juga kalau ada bisa mengaplikasi benar nggak sudahin posisinya ya. Jaraknya misalnya di jarak X, di jarak nol, momennya segini. Nah, ini bisa kita cek di aplikasi ya. Kemudian jarak X sama dengan 4. Artinya di sini adalah bentang dari eh, kita lihat gambarnya dari sini A ke titik P1 ini gitu 4 meter. Oh bukan ya, di L di P1 ke P2 itu nilainya 4. Nah, itulah nanti berapa momen di titik di sini ya. Nah, sebenarnya di sini nanti ada juga momen maksimumnya ya. Biasanya di titik tengah di sini ya antara eh, 4 ini. Nanti dilihat dihitung nilai X-nya berapa ya. Ada nanti nilai persamaan X kuadrat ya untuk mendapatkan nilai X maksimumnya ya. Kalau di sini kan hanya per bentang 0 sampai ke 4. Nah, sebenarnya ada nilai X maksimum di sini ya. Momen maksimum X maksimum jarak maksimumnya ya paling tidak di tengah-tengah ini ya, 2 meter di bentang P1 dan P2 ya. Umumnya seperti itu di posisi momen maksimum itu persis di tengah gitu ya. Walaupun itu nggak mutlak ya, tergantung nanti posisi dari apa namanya posisi dari truknya nanti pas di mana yang menghasilkan momen yang paling maksimum ya. Oke, ini dapat nilai momennya ya. Nah, ini nanti bisa digambarkan ya. Ini juga dapat sudah eh, ini adalah grafik momen, gambar momen, ini grafik momen lintang ya. Nilainya 4,1 dan seterusnya ya. Nah, ini nanti yang kita lihat ya di sini. Di area sinilah nanti beban momen yang terbesar. Sehingga profil yang kita desain itu nanti memikul beban yang paling ekstrim yang di sini ya. Kalau di sini sudah aman nanti profil yang kita rencanakan itu pastinya ke daerah lain ya itu pasti aman karena nilainya makin kecil kan. Hanya maksimum di sini ya. Jadi gambarannya seperti itu ya. Oke, dapat momennya ya. Kemudian kita menganalisis penampang seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Kita masuk setelah kita dapat momen dan gaya-gaya gesernya atau gaya gaya share-nya ya, kita masuk ke materi ini ya. Kita cek klasifikasi penampang ya. Kita mencari eh, penampang yang sebesar apa yang kita nanti gunakan untuk memikul beban sebesar eh, mana ini tadi ya? Sudah tertutupin, sudah hilang dia. Nah, ini ya. Nah, ini untuk kita mencari jenis profil apa yang kita gunakan nanti ya kita cek dulu seperti ini ya. Kita hitung nilai lambda P dan lambda R-nya ya. Di bagian komponen profilnya ada di web dan di flange ya. Nah, di sini kan masih belum kita menentukan profil bajanya belum ada kan di sini kan kita cek di sini kan. Di awal juga dia belum menentukan profil baja seukuran berapa ya yang nanti akan direncanakan ya. Nah, untuk mendapatkan nilai itu biar kita tidak
eh, cara coba-coba gitu ya, biar langsung bisa kita menentukan profil yang tepat, maka kita terlebih dahulu bisa menghitung nilai ZX-nya gitu ya. Rumus untuk mencari nilai ZX-nya ya. Karena kita sudah mendapatkan nilai momen maksimum ya. Di sini kan momen maksimum tadi dari perhitungan mekanika teknik tadi kan 223 ton ya. Nah, profil yang sebesar apa yang bisa nanti memikul beban ini? Nah, ini bisa kita hitung dengan cara seperti ini. Kita asumsikan dulu profil yang kita rencanakan itu menggunakan profil kompak. Nah, gitu dulu ya. Nah, ya bisa juga yang tidak kompak ya. Terserah kita nanti menentukan yang kita rencanakan. Ya, di sini kita rencanakan misalnya kita asumsikan oh ini penampang yang saya gunakan nanti itu menggunakan eh, profil kompak ya. Nah, kita cari rumus kita lihat rumus untuk menghitung kemampuan suatu profil itu ya de- dengan terkategori beban bukan beban penampang kompak seperti apa. Nah, ini rumusnya ya, yaitu untuk penampang kompak ya, kategori penampang kompak itu rumus untuk mengetahui seberapa besar kemampuan yang bisa dipikul ya ini ya, yaitu MP kali FY kali ZX ya, ini ZX ya. Nah, nilai momen yang kita sudah dapatkan kan ada ini 223,704. Kemudian mutu baja yang kita gunakan juga sudah kita ketahui ya di soal ya, nilai FY-nya. Yang tidak kita ketahui ada nilai ZX ini. Nah, ini ya. Nah, ini yang kita berapa nilai ZX-nya? Tinggal kita balik pindah ruas ya. ZX sama dengan MP per FY. Nah, gitu ya. Nah, di sini nggak tahu di sini. Oh ya, ini ya 290 ininya FY-nya. Kita lihat datanya ya, data soalnya punya dia. Nah, di sini nggak tahu nanti coba cek lagi ya. Ini memang nggak belum saya cek ini yang punya yang mahasiswa ini ya. Terkategori BJ50 itu eh, kategori FY-nya berapa? Nah, lihat nanti di tabel baja kita di semester kemarin rasanya ya. 290 nggak atau kita cek ya. Kita cek materi baja kita ya yang sebelumnya biar pasti karena tadi nggak saya cek hanya sekilas-sekilas saja saya cek ya. BJ50 itu dia memiliki FY berapa karakteristiknya ya. Cek lagi bajanya ya. Bukan di sini ya. Dia di semester 4 kemarin ya. Oh, ini mengenal material baja ya. Nah, ini ya, BJ50. Oke ya, pas dia ya. 290 nih FY-nya. Nanti silakan dicek tugas masing-masing. Jangan nanti ketika mengikuti contoh yang saya kirimkan itu, karena di situ nilai FY-nya 290, padahal berbeda dengan karakter bajanya, jadi tetap juga 290. Nah, ini jangan sampai apa luput lah apa namanya jangan sampai lepas ininya ya perhitungannya. Nah, dia sudah benar ini ya BJ 50 sesuai dengan soal dia gitu ya. Soal dia lah sebesar BJ 50 ya. Nah, hilang sudah. Oh, ini ya. Nah, ini sudah pas ya, udah tepat ya. Tinggal dibalik. Tadi nilai rumusnya adalah MP sama dengan FV kali ZX ya. Kemudian untuk mencari nilai ZX ya tinggal dipindah ruas ya. Yaitu nilai MP dikali dengan FY, dibagi dengan FY ya. Kita cek ya. Ini 248. Nah, ini sudah dikalikan dengan koefisien untuk gaya lentur ya. 0,9. Nah, dapatlah 248 ya.
Nah, ini nilainya 248 ya. Dikonversi ke Newton milimeter ya. Tadinya ton di sini kita konversi ke Newton yaitu 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 3 ya. Dari ton ke meter. Karena kita menggunakan FY ini adalah satuannya Newton milimeter yaitu 290 MPa ya, MPa itu Newton milimeter ya, sehingga gaya momennya tadi itu kita konversi ke Newton ya, makanya kenapa dikalikan 10 pangkat 4 ini ya, dikalikan 10 pangkat 3 itu dikonversi ton meter ke Newton milimeter ya, sehingga dapatlah ZX-nya sebesar ini ya. Nah, untuk menentukan profil bajanya berapa, kita carilah di tabel baja yang memiliki nilai ZX yang setidak-tidaknya tidak kurang dari nilai ini. Nah, itulah kita untuk menentukan profil baja kita dimensi berapa. Dan kita lihat di cek baja ya. Nah, kalau kita di Indonesia umumnya tidak melampirkan nilai ZX ya, tetapi nilai SX ya. Silahkan nanti dicek di tabel baja yang ada di internet misalnya ya. Profil baja WF yang ukuran atau nilai ZX-nya ini yang kita cek. Nah, kalau dapat ZX-nya bagus lagi ya. Nah, tapi agak jarang dapat nilai SX-nya. Sehingga untuk mendapatkan nilai SX-nya, karena di tabel baja itu hanya melampirkan data nilai SX, ya, maka kita bagi nilai SX itu adalah kurang lebih ZX per 1,1. Sehingga profil yang dibutuhkan untuk memikul beban sebesar momen tadi itu setidak-tidaknya memiliki nilai sebesar ini 7791, sekian sekian. Nah, inilah kita cek nanti di profil baja. Kira-kira profil baja ini ukuran berapa? Nah, kita cek di profil baja. Nah, dia merekomendasikan nilainya sebesar ini ya. Di mana nilai ZX-nya adalah 7791,50. Nanti cek lagi di profil baja, benar nggak ini ya? Kok bisa sama sekali ini dengan hasil perhitungannya ya? Mestinya ada selisih-selisih beda sih gitu ya. Nanti dicek lagi ya, nilai benar nggak nilai profil baja 900 kali 300 ini memiliki nilai SX seperti ini ya? Mestinya tidak tepat ya. Ada selisih lah, umumnya seperti itu ya. Yang penting tidak kurang dari nilai kebutuhan ini ya. Nah, begitu caranya menentukan kebutuhan profil yang kita gunakan nanti di penampangnya. Nah, ada juga jawaban yang mahasiswa yang lain, dia langsung menentukan ini, ya. Ya boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih. Tapi kalau kita langsung menentukan ini, bisa jadi nanti perhitungan kita itu bisa gagal, bisa enggak gitu. Akhirnya kalau nanti gagal, ulang dari awal lagi di apa? Diulang perhitungannya dari awal lagi. Ya mendingan langsung seperti ini tahapannya kita ini. Kita ini sudah relatif lebih valid lah hasilnya, tidak akan melenceng di dalam penentuan profil baja seperti ini ya. Tapi kalaupun ditentukan langsung ya boleh-boleh aja. Tapi nanti pastikan bahwa memang sudah benar ya. Atau eh, apa profilnya mungkin terlalu besar gitu ya. Nah kalau kita seperti ini menentukan ya hasilnya nanti nggak jauh-jauh beda ya dengan kebutuhan itu gitu loh. Jadi efisien lah intinya ininya. Profil yang kita rekomendasikan tadi itu kita ambil tadi gitu. Kalau dengan kita tentukan dari awal profil bajanya yaitu tadi bisa benar, bisa enggak. Kalaupun nanti benar ya bisa jadi kelebihan gitu ya, jauh nilai mungkin terlalu besar gitu ya. Tidak inilah, tidak efisien, tidak akurat hasilnya gitu ya. Walaupun mungkin benar ya. Kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, kalau kita berdasarkan aman ya besar-besar aja buat di lapangan itu pasti aman sudah gitu, nggak usah dihitung aman aja gitu ya. Apalagi di luar kebiasaan misalnya biasanya dipasang orang WF misalnya 900 bentang segitu tinggal pasang aja yang 1 meter misalnya gitu lebar tinggi hanya ya aman ya pasti aman. Tetapi di sini kita berdasarkan kembali lagi keberadaan kita sebagai engineer di situ itu sebagai perencana pastinya juga akan mengedepankan nilai-nilai efisiensi ya bukan hanya sekedar kekuatan aman tidaknya gitu ya.
Karena nanti akan dampaknya juga akan banyak ya. Atau bahkan kita salah kaprah kalau besar langsung oke, belum tentu ya. Karena struktur yang semakin besar kita gunakan profilnya secara tidak langsung itu akan berdampak beban strukturnya akan bertambah. Nama juga mungkin gemuk-gemuk ya. Dampaknya kemana? Ya dampaknya nanti ke pondasi misalnya ya. Pondasinya akan memerlukan eh, profil tiang panceng yang relatif besar juga jadinya nanti. Tapi kan aman Pak, gitu. Ya memang aman juga sih, tapi kan kembali lagi sudah profil baloknya sudah tidak efisien, kemudian tiang pancangnya juga yang makin gede gitu kan. Padahal di tengah-tengah kita kita ini anggaran terbatas misalnya ya. Banyak persoalan yang lebih penting misalnya. Sehingga kembali lagi kita fungsi keberadaan kita ini salah satunya memang tidak hanya mengukur kekuatan saja ya, tetapi mengukur efisiensi, baik efisiensi cara kerja, efisiensi waktu, efisiensi biaya, tenaga kerja, semuanya dipertimbangkan ya. Jadi tidak hanya asal hitung-hitungan kita gini aman-aman sudah selesai masalah, bukan ya. Tapi banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Oke, selanjutnya ya untuk penyelesaian tugas besarnya ya, biar nanti ke depannya sudah mudah penyelesaiannya. Nah, kemudian kita cek gitu ya, kita cek yang tadinya awal kita tadi itu adalah eh, asumsi kita tadi struktur kita adalah berpenampang kompak. Nah, kita cek ulang gitu ya, benar nggak asumsi kita awal tadi itu ya, benar nggak dia berpenampang kompak. Nah, kita cek lagi di sini, ya, ternyata memang dia berpenampang kompak ya, dicek eh, komponen badannya kategori eh, profil kompak nggak. Kemudian dicek lagi dari segi flange-nya, komponen flange. Kalau sudah kategori kompak berarti aman sudah sesuai dengan asumsi kita tadi ya. Kalau sudah oke maka kita kalikan nilai ZX yang ini tadi yang betul-betul sesuai dengan profil bajanya ya. Ini tadi. Bukan tadi ini masih prediksi ya. Tetapi kalau kita sudah menentukan profilnya berarti gunakanlah profil nilai SX yang ada di tabel itu. Itu yang realnya sudah ya. Nanti dilihat nanti nilai ZX yang ada di profil itu ya. Atau SX-nya. Kalikan lagi nanti kebalikannya ya. Kalau kita dapatkan di tabel itu nanti ZX SX-nya adalah ZX per 100 ya 1,1. Berarti nilai SX-nya kita pindah ke ruas. Berarti nilai ZX kali nilai SX kali 1,1. Nah, kita cek di sini benar nggak di sini dia. Nah, ini kalau dihitung ulangnya boleh ya. Kita dihitung boleh nilai ZX-nya ya. Hitung manual. Tetapi sebenarnya ini di tabel baja sudah tersedia ya. Kalaupun tidak ada di tabel baja ya, hanya nilai SX-nya ya bisa jadi kita konversi ke nilai ZX ya, di mana ZX-nya sama dengan ya tinggal dikalikan ZX apa SX ini sama dengan ya 1,1 karena di sini tadi kan kita bagi per 1,1 ya di sini. Nah, kalau kita mendapatkan nilai ZX berarti tinggal ganti ruas ya di sini. 1,1 kali SX karena data SX ini yang ada di tabel ya. Oke, dapat, maka kita dapatkan momen nominalnya ya sebesar berapa di sini? ZX kali nilai FY-nya ya, nilai FY-nya di sini jadi total adalah sebesar 295,05 ton. Sedangkan beban kita di struktur tadi momen yang terbesar adalah 240. Berarti kategori aman ya. Si penampang itu kemampuannya bisa memikul beban sebesar 295. Kemudian kita bandingkan dengan beban yang bekerja ya akibat truk tadi kemudian berat sendirinya menghasilkan momen sebesar 248. Nah, berarti aman ya. Yang penting jangan kurang dari sini. Nah, kalau kurang sini berarti kita pastikan strukturnya gagal ya. Nah, sebenarnya ini bisa kita eh, ini kan ya, kita rasionya berapa ya? Rasionya adalah 2,8 280 ya
ya, dibagi dengan 295 ini ya. Sekian-sekian. Kalau hasilnya nanti eh, lebih dari satu, berarti dia tidak aman. Tapi kalau nanti di bawah nilai satu dia aman ya. Kalau yang efisiensi itu ya mungkin range ini ya, hasilnya ya 0,8 sampai 0,9 ya. Nah, ini eh, efisien lah ya. Jangan sampai nilai perbandingan antara beban yang bekerja dengan kekuatan profil itu sampai 0,5 misalnya, dua kali lipat. Nah, ini agak boros gitu ya. Dua kali lipat kebutuhan bebannya 290, kemudian kebutuhan profilnya besar. Nah, itu agak kurang tepat ya. Nah, ini masih yang dikerjakan mahasiswa yang saya kirimkan tuh ini masih sebatas profil ya. Kemudian nanti kita lanjut ke perhitungan berikutnya ya. Ini masih belum ya, belum selesai ya. Lanjut ke perhitungan berikutnya di mana perhitungan berikutnya itu ini ya di tabel tabel di slide PPT di pertemuan yang ke ini tiga ya, yaitu kebutuhan keruntuhan buckling ya, keruntuhan buckling lateral ya. Ini nanti kita bahas setelah, bukan dibahas ya, setelah dikerjakan, setelah selesai dari penampang tadi. Kalau sudah oke, masuk ke profil sini, apa perhitungan sini. Sebelum kita lanjut ke tahapan penyelesaiannya di sini, ada yang perlu didiskusikan berkaitan dan tadi perhitungan dari potensi kemampuan profil memikul beban. Ada? Boleh tanya Pak dosen? Ya, lanjut. Eh, ada yang berkata bahwa Hmm. letak momen maksimal itu adalah di mana kita memeriksa pengaruh gaya lintang itu sama dengan nol. Artinya disitulah letak titik momen maksimal itu ada. Apakah itu benar, Pak? Ya, Cuma itu saja bisa kita pertanyaan saya. bisa ya. Itu umumnya ya. Mana tadi apa tadi ya? Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, nah ini ya. Nah, ini jawaban pertanyaan tadi sudah benar ya. Kalau kita lihat dari gambar ini ya, ini kan momen maksimum ya. Maka gaya geser atau gaya lintangnya nol ya di sini ya. Kebalikan dari gaya momen ya. Jadi statement orang yang disampaikan oleh Pak Resmond tadi, Resmond ya, itu sudah pas ya. Jadi umumnya gaya-gaya yang momen terbesar ininya maksimum itu eh, ke- biasanya lintangnya di nol. Sebaliknya ya, kalau dia gaya geser ya, gaya geser yang maksimum ya, umumnya dia nol juga momennya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ini kan gaya lintang yang terbesar ini ya, 41, ini. Nah, di sini nilainya nol ya kan? Gitu. Jadi eh, berbalikan dengan momen gaya lintang ini tadi, lintang ini momen ya. Nah, sudah pas itu ya Pak ya, Pak Rismon ya. Ya, Oke, ada yang terima lain? kasih, Pak. Nah, ini memang harus di ini ya, dipelajari ya, perhitungan momen-momen apa? Perhitungan momen, perhitungan lintang, cara menghitungnya. Ya ini ibaratnya ini ilmu dasar teknik sipil sebenarnya. Ini ketika kita menghitung seperti ini mekanika ini ilmu dasarnya gitu ya. Ini masih dasar sebenarnya kalau di mekanika ini. Karena apa? Untuk menganalisis eh, struktur beton, kemudian menganalisis struktur baja, ya kita harus sudah asumsinya sudah kita pahami dari perhitungan ini tadi ya, mekanika ini tadi ya. Karena itu dasarnya kita berangkat dari nilai mekanika tekniknya ya. Maka seperti yang kita bahas tadi ya, menganalisa penampang ini tadi ya, penampang momen tadi ZX ini ya. Nah, ini menentukan profil ini tadi. Ya, kita berangkat dari hasil perhitungan momen ini tadi ya. Nah, ini pertanyaannya, kalau kita nanti tidak bisa mendapatkan atau tidak bisa mencari nilai momennya, nggak bisa. Otomatis ke analisis perhitungan berikutnya, baik itu beton maupun baja, tidak akan bisa kita melangkah seterusnya. Karena ini kuncinya, ini dasarnya, ini di bagian bawahnya. Gitu. Jadi kembali lagi,
setidak-tidaknya perhitungan untuk mekanika teknik ini kita memang harus kuasai. Ini ilmu dasarnya ya, ilmu dasar orang teknik sipil gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ya kalau memang tidak ada ya. Nah, kembali lagi ya, ini masih potensi gitu ya. Profil ini ya, profil penampang yang direncanakan oleh mahasiswa ini tadi itu 900 300 ini itu masih potensi ya. Pertanyaannya nanti profil ini tadi ya, kalau dia di bentang besar mampu nggak memikul beban yang terjadi? Nah, itu persoalan kita lagi ya. Jadi jangan dianggap ketika kita sudah menentukan profil baja ini, oh ini sudah mampu segini. Tadi totalnya sebesar 9 berapa tadi? 295 kemampuannya. Berarti sudah kita pasang aman. Belum tentu ya. Semakin panjang eh, bentang struktur yang kita gunakan tuh maka semakin lemah profil ini tadi bisa belum tentu juga belum tentu bisa profil ini memikul bebannya ya. Ini masih potensi atau kemampuan dia memikul beban ya. Tinggal nanti ini ditempatkan ke mana. Nah, gitu ya. Sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat misalnya kita cek ya seseorang itu oh dia mampu memikul beban sebesar 10 kilo 10 kilo anggaplah 100 ya 100 kilogram beras satu karung misalnya gitu dia memang mampu memikul beban tetapi pertanyaannya sepanjang mana dia mampu apakah mampu misalnya 500 meter apakah dia nanti mampu memikul beban 1 kilo nah semakin panjang dia memikul si beban tadi itu maka akan semakin lemah dia nah, itu bahasanya ya jadi di sini kita nanti tahapan berikutnya tadi itu kita cek di sini ya di materi bentang tadi ya. Nah, ini kita tempatkan tadi bentangnya di sepanjang apa punya dia ini tadi kita cek 17 kalau nggak salah ya. Nah, ini 17 meter. Mampu nggak? Nah, ini kita tanyain lagi ya. Mampu nggak si profil yang 900 300 ini kita tempatkan di bentang 17. Nah, ini yang perlu kita cek lagi. Gitulah bah ininya ya step-stepnya atau mindsetnya seperti itu gitu ya. Kalau tadi potensinya sudah oke aman ya. Dari segi penampang dia mampu memikul beban sebesar beban yang bekerja. Itu masih potensi. Sekarang kita tempatkan dia di struktur yang dengan bentang 17. Nah, ini yang perlu kita eh, cek kembali gitu ya. Nah, materi kita ya ini tadi ya di slide ini ya, keruntuhan buckling ya. Nanti untuk mendapatkan itu ya, nah tinggal kita cek nilai ini ya. Nanti kategorinya ada tiga ya, kategorinya ada tiga, yaitu bentang pendek. Nah ini ya, bentang pendek, bentang menengah, kemudian bentang panjang. Kita cek dulu struktur kita tadi itu yang bentang 17 itu terkategori dengan menggunakan profil 900 ya. Itu terkategori apa? Apakah dia terkategori bentang pendek, kalau bentang menengah, atau bentang panjang? Kalau nanti strukturnya nanti berkategori bentang pendek, itu berarti kuncinya itu ya. Kalau si struktur itu terkategori bentang pendek, berarti dia pasti bisa mencapai potensi yang tadi itu. Nah, itu ini kuncinya ya, gitu tadi ya. Ini kan potensi ya. Potensi tadi dia mampu memikul beban sebesar 9 ini tadi ya. 295 ton. Nah, kalau kita hitung nanti struktur kita itu terkategori bentang pendek, berarti sudah kita pastikan dia akan mampu mencapai ini, ya. Tetapi, ini ingat, kalau dia terkategori bentang menengah, berarti sudah kita pastikan dia tidak akan mampu mencapai itu. Dia akan berkurang kekuatannya 295 itu. Nah, itu yang kita nanti kita cek, ya, apakah dia terkategori bentang pendek atau kategori bentang menengah, misalnya gitu. Kalau dia terkategori bentang menengah, ya oke aman gitu ya. Dia akan bisa mencapai potensinya ya. Tetapi kalau udah bentang pendek atau bentang menengah, nah, berarti tidak akan ini. Pertanyaannya, Pak, gimana caranya supaya kita terkategori bentang pendek, Pak? Nah, kan sudah kita jelaskan di sebelumnya ya, penggunaan lateral bracing tadi ya, pengaku lateral seperti ini ya.
Maka semakin banyak dia nanti kita gunakan, maka dia nanti akan bersifat eh, bentang pendek. Nah, ini ya, bentang nilai nanti parameter kita kalau semakin banyak kita buat di sini, maka dia akan semakin terkategori sebagai bentang pendek. Tetapi persoalannya kembali lagi ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita ini kan berpatokan kepada efisiensi. Bisa aja kita buat rapat-rapat di sini banyak-banyak, Pak. Aman, Pak. Aman memang ya. Tetapi efisien lagi nggak kan gitu. Makanya di sini kita cari sesuai dengan kebutuhan struktur kita gitu ya. Berapa sebenarnya panjang atau jarak dari pengakulataran itu supaya nanti bisa terkategori sebagai bentang pendek. Gitu aja sebenarnya ya. Sesuai kebutuhan lah intinya ya. Jangan eh, apa? Jangan nanti dibuat banyak-banyak seperti itu ya. Bisa kita bayangkan kan, kalau bentang jembatannya banyak kita pasang ini, nah ini sudah ratusan juta bahkan berapa miliar itu bisa pemasangan ini aja gitu ya. Hanya sekedar kita tambah misalnya satu biji misalnya, pastinya akan dampak ke biaya gitu ya. Oke, itu hanya sekedar tambahannya. Nah, nanti untuk mencari nilai eh, apa namanya karakteristik bentang kita tadi, apakah nanti kategori bentang pendek, bentang menengah, maka kita cek dulu, kita hitung dulu nilai LB dan nilai LP-nya ya. Nilai LP, LB, dan LR-nya kita cek. Jika nanti formulanya seperti ini, maka eh, si penampang kita tadi atau struktur kita tadi itu ya salah satunya pasti ini ada bisa bentang pendek, bentang menengah maupun bentang panjang ya. Nah, kalau sudah dapat kita ini, maka kita gunakan rumus masing-masing ya. Nah, kalau dia kategori bentang pendek, nah kan rumusnya kan ini sama dengan penampang kompak ya. MP sama dengan ZX kali FY kan nggak sama ya. Kalau kita lihat tadi rumusnya tadi kan dari pengerjaan siapa tadi kan? Mahasiswa tadi itu kan kemampuannya di sini. Nah, ini kan MP sama FY kali ZX. Nah, kalau kategori bentang kita adalah bentang pendek, rumusnya sama ya dengan bentang eh, profil kompak, berarti sudah pasti bisa mencapai, pasti aman ya. Persoalannya kembali lagi, apakah profil kita tadi memang betul-betul nggak berkategori bentang pendek atau enggak? Kan gitu ya. Nah, selanjutnya untuk nilai LB, LP kalau misalnya formulanya seperti ini dia terkategori bentang menengah ya, apalagi bentang panjang ya, bentang panjang. Nah, ini rumusnya ya. Kalau dia terkategori bentang pendek, cukup sampai di sini ya. Jangan nggak usah dihitung nanti rumus-rumus seperti yang contoh ini ya. Contoh ini karena kebetulan ya. Contoh soal kita ini karena kebetulan dia terkategori bentang menengah, boleh kita ikutin langkah-langkah ini ya. Tapi kalau nanti kategori bentang pendek, ya nggak usah dihitung ini percuma, capek-capek nggak akan diperlukan. Cukup kalau dia terkategori bentang pendek, ya nilai ZX kali FY aja kali kan sudah, itulah kemampuan dari strukturnya gitu ya. Tidak perlu seperti contoh ini gitu ya. Nah, untuk mendapatkan nilai untuk menentukan ini ya, kategori bentang tadi, berapa nilai LB, LP, ini sudah kita sampaikan kemarin ya, ada di rumus-rumus ya, di rumus tabel. Karena kemarin ada mahasiswa bertanya, bagaimana menentukan nilai LBR, LR, LP, ya. Ini ada rumus-rumusnya semua ya. Tinggal dicek aja masukin sini ya. Karena kebetulan kita kemarin eh, bentang pendek, ya kita hitung, bukan bentang pendek ya, bentang menengah kita hitung banyak ininya, nilai momen di titik A, titik B gitu, masih banyak ya. Tapi ini tinggal kita cek nanti apakah nanti punya kalian kategori bentang menengah atau bentang pendek ya. Tinggal dicek aja nanti dengan parameter rumus-rumus tadi ya. Nah, oke kalau sudah dapat nanti kita bandingkan lagi dengan dari nilai struktur yang sudah bekerja, misalnya 248 ya. Misalnya terkategori bentang menengah nanti strukturnya, kemudian kita hitung kemampuannya walaupun tidak mencapai di sini, tapi tidak kurang dari sini, berarti masih kategori aman ya. Yang penting ini batas parameter kita ya.
Ini yang kita hitung dari mekanika teknik tadi 248 ini. Ini sebagai parameter kita, batasan kita. Tidak boleh struktur itu baik itu dari segi penampangnya, kemudian dari segi panjang tidak boleh kurang dari nilai ini, ya. Misalnya nanti dapatkan bukan momen ya, bentang menengah, kemudian dihitung dengan rumus-rumus itu, ternyata dapat misalnya 251 misalnya ton. Masih kategori aman ya. Karena apa? Karena kebutuhannya ada 248. Tapi kalau sudah kurang ini, ya berarti sudah terkategori bentang panjang misalnya, tidak mampu. Solusinya bagaimana? Ya itu tadi, solusinya ditambahlah satu, mungkin gitu ya, dua atau satu lah dulu coba, penambahan pengaku lateralnya ya. Jadi kalau di sini pengaku lateralnya misalnya satu, dua, tiga, empat ya, biar dia terkategori bentang pendek, ya mungkin ditambah lah ya. Jadi satu lagi misalnya di sini ya. Jadi totalnya satu, dua, tiga, empat, lima misalnya ini kan empat. Supaya nanti nilai LB-nya makin kecil ya, nilai LB-nya makin kecil karena ini parameter kita ya, nilai LB. Nilai LB itu jarak antara pengaku lateral ya. Kalau nanti pengaku lateralnya tidak ada, langsung ini berarti itulah nilai LB-nya ya. Oke ya, itu yang sudah tahapan berikutnya dan tahapan terakhir ya, itu di bagian geser ya. Ini materi kita minggu yang lalu ya, analisis geser ya. Pak, dihitung juga itu Pak, ya dihitung ya. Karena apa? Karena memang kegagalan struktur itu bisa diakibatkan oleh momen, nah bisa juga diakibatkan oleh gaya geser atau lintang ya. Makanya semuanya harus dicek ya. Nah, disinilah kejelian dari seseorang itu apabila dia misalnya berkiprah di perencanaan, di engineer-nya gitu ya. Maka semua hal-hal yang bisa mengakibatkan kegagalan struktur itu perlu dicek gitu ya. Seringkali saya katakan itu seperti kita istilah, karena nilai setitik maka rusak sebelanga. Ah, gitu ya. Itu istilah kita harus kita pegang itu benar-benar. Jangan karena kita sedikit gitu ya melupakan misalnya perhitungan analisis sedikit aja misalnya sambungan ya. Padahal kita sudah rancang tadi banyak ya, dari segi penampangnya sudah oke, kemudian dari segi struktur panjangnya sudah oke juga, semua sudah rapi. Tahu-taunya satu yang kita luput, dan itu bisa pemicu kegagalan struktur secara total. Ya, makanya di sini eh, kejelian kita semua ya, memprediksi atau memperkirakan atau menganalisis hal-hal yang bisa mengakibatkan terjadinya kegagalan struktur kita di lapangan misalnya ya. Hal-hal kecil ya tetap dicek gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke analisis geser ya, pengaruh geser ya. Ini tadi di ini ya. Permisi Pak, izin Ya, bertanya Pak. silakan. Hmm. Tentang apa namanya bentang panjang bentang tengah tadi. Misalnya Oh, lintang. Hmm. kalau termasuk kategori bentang panjang, apakah sah jika kita selesai hitungan kita hitung ulang lagi dengan penambahan pengaku lateral tadi Pak? Misalnya kan pengaku lateralnya di soal itu ada 4, kita tambah Hmm. 5 atau 6, itu sah-sah aja lah Pak. Hmm. Kemudian kita hitung ulang lagi di perhitungan RL-nya Pak. Apakah bisa begitu Pak? Kalau oke, saya paham. Kalau kita menambah di lateral belakang kan ada pengaruh ke mekanika teknik enggak lagi ya? Enggak ada, karena di sini tidak ada eh, apa namanya parameter ketika ditambah ininya, ditambah pengalkulatornya, hitung ulang lagi enggak ya. Hanya perbedaannya nanti di perubahannya nanti di ini ya, di materi ini aja ya, keruntuhan geser ini aja ya. Bukan geser, keruntuhan akibat panjang ini. Jadi tidak tidak ini ya, tidak otomatis langsung kita ulang lagi perhitungannya enggak, tapi nanti tinggal di sini aja lagi nanti ya, di nilai LB ini ya. Kan ada di sini nilai LB ya. Itu aja Pak ya. Itu maksudnya pertanyaannya. Nah ini ya. Iya Pak, iya. Jadi tidak perlu ulang dari awal enggak ya. Tinggal kita coba di sini aja. Tapi nanti dikasih catatan di situ. Oh, iya. Karena nilai apa struktur kategori bentang panjang sehingga nilai, artinya di situ sehingga bebannya tidak bisa mencapai eh, momen rencana misalnya, maka ditambah pengaku lateral satu buah sehingga nilai LB-nya menjadi
Nah, sekian-sekian gitu aja cukup ya. Jadi tidak tidak ada sebenarnya perubahan secara ini ya, secara hitung-hitungan. Hanya nanti kalau kita di perencanaan ya dampaknya pasti ketika RAB-nya sudah dibuat misalnya ya, setelah kita analisis lagi, ternyata ada penambahan nih, akhirnya memang perubahan di RAB gitu, misalnya kalau di perencanaan ya, gitu aja. Kalau di struktur nggak ada Pak ya perubahannya. Oke, ada lagi yang Ada ditanyain lagi Pak, sebelum kita satu lanjut lagi sedikit Pak. lagi nih. Gimana gimana? Eh, untuk panjang bentang LB bisa nggak kira-kira kita menghitungnya dengan asumsi panjang bentang dibagi dengan kebutuhan apa namanya, kebutuhan pengakur lateralnya Pak. Misalkan di soal kan 4 lateralnya, panjang Hmm. panjang bentangnya 17 meter, kemudian kita bagi panjang bentang dengan pengakur lateralnya, jadi dapatlah nilai LB tersebut. Bisa nggak seperti itu Pak? Ya kalau kita bisa menemukan formulanya untuk nggak dua kali kerja misalnya ya, bisa aja. Tapi di sini kan memang parameternya berbeda. Hanya nilai LB-nya langsung ini ya dicek. Kalau misalnya dapat kita LP nilai LB, berarti kita hitung aja nanti ini ya, nilai LP dan nilai LR-nya ya. Kalau nanti formulanya nanti LB, oh berarti sudah di sini nanti kita cek sebenarnya ya, biar nggak dua kali juga. Sebenarnya kita cek, oh ini ternyata LB-nya sudah formula ini berarti sudah tidak ini ya, sudah tidak terkategori bentang panjang dia gitu. Memang di sini kita tentukan awalnya ini nilai LB ini sudah ketahuan dia di sini kita ya. Karena yang membandingkan itu kan ini ya, nilai LB dan nilai LR-nya ya, nilai LP-nya. Jadi hitung aja dulu ini supaya nanti nggak dua kali kerja misalnya ya. Hitung nilai LP dan nilai RR ya. Oh, ternyata nilainya LP dan LR ini lebih besar dari nilai LB. Berarti sudah otomatis dia tidak terkategori bentang pendek ya. Kita menginginkan memang kategori bentang pendek supaya nanti kekuatannya bisa mencapai kekuatan penampangnya gitu kan. Ya, Ya ya. memang di sini ya. Jadi di sini memang supaya jangan terlalu jauh ya cek aja dulu nilai LP-nya, kemudian nilai LR-nya ya. Nanti bandingkan nilai LB-nya. Kalau nanti di sini sudah kategori bentang pendek, ya langsung rubah aja nanti di situ. Sehingga nanti biar cepat ya, tidak perlu lagi nanti menghitung misalnya ini panjang nanti ini ya. Kalau kategori bentang menengah dia nanti dicari lagi momen A, momen B, momen C gitu. Nah, untuk kita tidak sampai ke sini, udah langsung sebutin langsung kita cek aja nanti di sini eh, apa LB-nya tidak sesuai untuk kategori bentang pendek gitu. Gitu aja nggak apa-apa ya. Kalau mau nggak capek-capek di sini maksudnya dua kali kerja maksudnya takutnya sudah dihitung sampai di sini ya. Totalnya sudah terkategori bentang eh, menengah. Waduh gitu kan. Jadi sini aja nggak apa-apa. Nanti di tahapan di sini nanti dihitung kalau sudah formulanya seperti ini kita ketahui dia tidak terkategori bentang pendek langsung udah ambil keputusan aja di sini apa eh, nilai kita rencanakan bentang pendek gitu. Tapi perlu diingat sebenarnya ya bahwa bentang menengah ini juga nanti sebenarnya kemungkinan bisa juga mampu memikul beban ya. Karena apa? Karena kita kembali ke hitungan ini tadi ya. Ini kan jauh ini ininya ya rasio perbandingan antara penampang profil dan di sini ya. Mungkin ada sekitar range 50 ton kan, 50 ton di sini kan. 295 dan 240. Nah, kalau kita hitung misalnya lanjut bahwa dia terkategori bentang menengah, ya kemungkinan masih aman memungkinkan gitu ya. Misalnya dia dapat nanti 200 seperti yang saya katakan ya, 250 misalnya, kan masih kategori aman. Walaupun mungkin tidak mencapai momen plus ini ya, momen plastisnya ini, momen utamanya ini gitu ya. Kalau mau mencoba, tapi silahkan lah ya. Nanti masing-masing. Makanya di sini kan diminta kita merencanakan ya. Jadi satu sama lain itu tidak mutlak harus sama ya. Di sinilah kreativitas mungkin masing-masing yang nama juga eh, dia sebagai perencana kewenangan dia ya. Yang penting secara tanggung jawab struktur yang didesainnya itu aman gitu ya. Mau dibuat seperti apa yaitu kewenangan dia. Disitulah bahasanya itu teknik sipil itu sebenarnya salah satu bagian ilmu seni juga sebenarnya, ilmu merancang ya, merancang struktur ya, tergantung kita yang ini kan. Ya sama seperti arsitek sebenarnya arsitek tuh tidak ada patokan secara apa namanya ya, secara kaku gitu ya. Ya kreativitas dia ya. Kita juga sama ya. Bagaimana mengkreativitas kita struktur itu supaya kategori aman. Yang penting
dasar ataupun rel kita tadi itu ya pertama efisiensi gitu ya, kemudian eh, eh, waktu, banyak pertimbangan yang kita ini kan ya. Apalagi kita menghadapi owner, misalnya owner yang cerewet misalnya, yang kritis ya, dia menginginkan eh, seperti keinginan dia. Bagaimana kita mengakomodir itu semua ya supaya owner itu terpuaskan misalnya ya. Itu yang kita harus kedepankan lah gitu. Oke, nggak ada lagi sebelum kita lanjut sedikit lagi nih Ya Pak. pertanyaan Izin Terima Pak, kasih berikutnya. banyak ya. Ya, ya, siap. Lanjutan terus gimana? izin Pak, berarti TB Hmm. kita ini enggak baku, berarti boleh dirubah Pak ya untuk ininya, untuk pengaku lateralnya Pak. Kan kalau itu kan udah ditetapkan misal 8, 10 jaraknya, berarti bisa nanti dirubah kalau misal Hmm. nggak masuk-masuk Pak ya. Ya silahkan, silahkan ya. Itu kreatif masing-masing nanti kalau penting buat situ catatan nanti. Oh ini eh, karena penampang tidak terkategori bentang pendek misalnya dibuat aja nggak apa-apa ya. Siap, terima kasih Pak. Silahkan dilanjut supaya mau cepat. Nah itu memang kalau kita pelajari ya, kalau kita lihat di materi ini memang terpotong jauh ini ya. Terpotongnya hitung-hitungannya banyak memang ya prosesnya. Padahal kalau kita desain dia terkategori bentang ini ya, bentang eh, pendek itu hanya cukup di sini aja sebenarnya ya. Nah, tidak perlu menghitung nilai CB, MR, MP, dan lain sebagainya ya. Hanya kita mencari nilai LR, LP, itu aja intinya ya. Jadi tidak banyak perhitungan menghitung apa ini? Menghitung nilai X apa? Momen di titik A, titik B gitu ya. Panjang memang ya. Nah, makanya materi ini sebenarnya kenapa dicontohkan sebagai bentang menengah supaya panjang prosesnya ya supaya ini tadi juga ya supaya tersampaikan semua eh, apa nama informasinya ya. Kalau kita seandainya contoh kita buat cukup di sini misalnya di bentang pendek gitu kan ya cukup sampai di sini kita nggak ada hitung ini ya. Nanti informasi yang disampaikan di pembelajaran kita mungkin akan terlewatkan ini gitu. Padahal ini di lapangan itu ataupun yang kita hadapi permasalahan di lapangan itu bisa jadi dia terkategori bentang menengah misalnya gitu ya sehingga kalau kita tidak dapatkan informasi itu akhirnya kan bisa kebingungan ya gitu. Jadi hikmah dari contoh ini kita ambil ini itu tadi ya untuk tersampaikan informasi itu secara paripurna lah gitu bahasanya. Oke, ada lagi? Bisa ya Pak ya nanti itu bisa silahkan untuk apa? Karena di sini TB ini perencanaan ya sudah gunakan aja gitu misalnya kalau mau tidak mau sampai jauh seperti ini gitu. Yang penting tahu sudah prosesnya. Kalau saya sih sebenarnya ini ya menyampaikan ke mahasiswa itu bagaimana prinsip dan proses itu yang penting bagi saya itu. Kalau soal hitung-hitungan itu mungkin eh, sudah canggih lah sekarang ya pakai apa pakai teknologi pakai aplikasi sudah soal hitungan. Tapi paham nggak kita? Maksudnya prosesnya seperti apa, prinsipnya, esensinya seperti apa? Itu yang sebenarnya perlu yang saya sampaikan gitu ya, apa dasar-dasarnya di situ ya. Sehingga kalau sudah itu tersampaikan ya dan sudah dipahami ya sudah cukup lah rasanya gitu intinya ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut sedikit lagi nih ya. Tahapan setelah kita dapatkan dari penampang, kemudian nanti dicek nanti nilai gaya gesernya ya, gaya gesernya ya. Ini juga sebenarnya sedikit aja kalau perhitungannya ini ya. Nilai eh, apa namanya perhitungannya hanya sedikit aja ya sini. Ini juga nanti ada tiga ya, tiga kategori ya. Ada nanti keruntuhan geser akibat tekuk lokal nanti itu yang dicek ya, dicek juga. Ini ada dua ya, tiga jenis keruntuhan, keruntuhan geser akibat leleh, kemudian keruntuhan akibat tekuk lokal ya. Nanti ada parameternya juga di sini ya. Kemudian ini keruntuhan geser akibat tekuk lokal elastis ada tiga ya. Nanti tinggal dicek ya. Nanti dibandingkan dapat misalnya nanti gaya geser kemampuan si profil misalnya di sini adalah sebesar ini misalnya 45 ton ya. Maka kita lihat nanti gaya gesernya tadi ya. Kembali di contoh soal si pengerjaan mahasiswanya tadi. Nah, ini yang dilihat ya gaya geser maksimum di mana, nggak lagi momen ya. Untuk gaya gesernya kita membandingkan dengan nilai gaya lintang atau nilai eh, share-nya nih, gesernya ini ya. Mana yang terbesar itu yang kita banding. Oh, ini bukan 41 tapi 46,755 ton. Nanti kalau misalnya gaya gesernya
ini kurang dari itu berarti tidak aman ya. Solusinya seperti apa? Ya bisa jadi nanti profilnya akan diperbesar misalnya ya. Jadi jangan berhenti di hanya di momen. Pak, momen sudah aman, Pak. Termasuk penampangnya profil apa? Dari profilnya sudah aman, dia mampu potensi bisa memikul beban momennya. Kemudian dari segi penampang apa? Lebar ini panjang bentangnya juga sudah aman, Pak. Tapi ini geser gagal, Pak. Nah, mau tak mau ya memang harus diperbesar ininya lagi ya, diperbesar lagi dimensinya. Mungkin tadi 900 ya, gunakan yang 1 meter misalnya ya. Artinya apa? Artinya bahwa semua yang bisa mengakibatkan kegagalan struktur harus kita cek ya. Jadi karena ini kebetulan misalnya tidak aman digesernya, yang mengharuskan dia profilnya itu diperpanjang, ya perpanjang gitu ya. Jadi jangan berhenti hanya di momen aja yang dicek ya. Banyak faktor sebenarnya yang mengakibatkan kegagalan struktur itu ya. Makanya juga di sini ketika misalnya kita investigasi gitu atau eh, bahasanya itu forensik gitu ya, forensik bangunan gitu ya. Nah, semua itu dicek beberapa kemampuan-kemampuannya. Apalagi terjadi misalnya kegagalan struktur, dia kan tahu itu. Oh, ini kegagalan struktur karena akibat geser. Ya, makanya dicek nanti perencanaan bagaimana di bidang gesernya sudah aman nggak dia menghitungnya. Jadi ketahuan kegagalan strukturnya di bagian apa gitu. Bisa kita prediksi gitu ya. Termasuk juga sebenarnya kayak misalnya forensik bangunan itu ya, bekas-bekas kebakaran bangunan misalnya itu kan eh, perlu analisis sebenarnya, apalagi bangunan yang cukup tinggi misalnya bekas kebakaran. Apakah bangunan itu masih layak dilanjutkan atau hanya direnovasi atau memang harus dihancurkan total. Nah, itu kan perlu analisis forensik sebenarnya gitu ya. Berapa kekuatan sisa dari bekas kebakaran misalnya atau bekas gempa misalnya kan ada kan kehancuran bangunan itu atau solusinya seperti apa gitu. Nah, di sini nanti sebenarnya banyak eh, hal-hal yang kita dapatkan ketika kita memahami prinsip daripada gaya-gaya dan struktur gitu ya. Sehingga nanti solusi yang kita kasih itu di lapangan itu memang betul-betul solusinya itu permasalahannya. Kadang kan misalnya kita seperti dokter misalnya, bukannya malah kadang kalau dia salah dia diagnosa ya dikasih obat, bahkan bukannya malah bertambah sehat dia, tapi malah bertambah penyakitnya ya. Begitu juga kita engineer ya, ketika kita tidak memahami masalah di lapangan misalnya, kita beri solusi gitu, oh diperbesar ininya, dimensinya, pasti aman itu gitu. Belum tentu ya, karena itu juga bisa mengakibatkan semakin besarnya eh, bebannya, sehingga bukan solusi yang diharapkan, tapi malah menambah masalah. Gitu ya, mungkin kira-kira ya. Jadi kembali lagi untuk TB-nya itu dikonsultasikan ya sampai dinyatakan ACC gitu ya. Baru nanti kalau sudah ACC baru nanti bisa persyaratan mengikuti UAS ya. Kembali lagi ini bukan eh, keputusan ataupun aturan dari saya bukan ya, tapi memang dari eh, ya bukan hanya di kita juga ya, tetapi di semua kita di Indonesia lah misalnya program studi teknik sipil ya pastinya ada tugas-tugas besar itu ya prosesnya ya. Sehingga memang aturan-aturan yang sudah ditetapkan itu kita tetap jalankan prosedural itu ya. Tinggal nanti mungkin ya ini juga sudah saya berusaha soalnya sudah sesederhana mungkin lah gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan mahasiswa yang reguler itu ya mereka lebih pusing lagi. Saya mewajibkan mereka penguasaan aplikasi gitu ya. Karena apa? Karena saya lihat kita ini di apa namanya di eh, zaman kita sekarang ini kan penguasaan teknologi itu tuh harus sudah ini sehingga mahasiswa yang reguler itu saya wajibkan maupun saya haruskan mereka penggunaan tugas besarnya menggunakan aplikasi gitu ya. Oke kalau nggak kita cukupkan ya karena memang sudah waktunya juga sudah cukup panjang juga ya. Sebelum kita tutup mungkin ada absensi kita belum ada ya. Coba kita buka videonya biar kita bisa absen lah ya.
Oke, 1, 2, 3. Jadi gitu ya, pesannya mungkin tugas besarnya bisalah di apa namanya waktunya diberikan eh, proporsi untuk penyelesaian tugas besarnya lah ya, karena ini sebagai persyaratan mengikuti apa UAS ya, segeralah gitu ya. Nanti saya tunggu asistensinya ya. Mungkin mungkin saya usahakan responnya juga cepat gitu ya. Ada yang WA langsung saya koreksi gitu ya. Harapannya seperti itu. Kalau nggak sibuk saya langsung eh, koreksi ya. Mungkin itu kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah langsung keluar Bapak.